Ternyata amalan itu yang Allah terima bukan cuma sekedar niat. Kalau kita niatnya baik, contohnya, ya Allah, saya ingin bersedekah, saya ingin santunan miskin dan fakir, saya ingin berbakti menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tua saya, tapi uangnya dari hasil korupsi. Itu namanya niatnya baik tapi caranya salah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jum'ah yang berkah, Jum'ah hari ini di tempat kita yang sejuk, seakan mengkiaskan akan keberkahan dari segala lini kehidupan kita. Keberkahan yang tercerminkan dari kuatnya iman dan ketakwaan. Kita semua bersama untuk senantiasa memperbaiki keimanan kita dengan keimanan yang sebaik-baiknya dan memantapkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya ketakwaan, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, di antara bentuk dari pengagungan atas keesaan Allah, atas ketauhidan Allah, adalah dengan cara mengaplikasikan rasa kehambaan kita dengan bersemangat selalu beramal soleh, tanpa pilih-pilih, tanpa mana yang merasa kita enak untuk dilaksanakan dan meninggalkan yang tidak enak untuk kita laksanakan. Dan di antara bentuk dari aplikasi ketakwaan adalah melaksanakan semua yang diperintahkan Allah tanpa pilih-pilih dan tanpa harus dirasakan yang enak atau yang tidak enak, yang sesuai dengan perasaan atau yang tidak sesuai dengan perasaan. Inilah bentuk dari iman dan takwa yang sesungguhnya, yaitu semua teraplikasi
dari apa yang Allah cintai, dari apa yang Allah perintahkan, dari apa yang Rasulullah SAW contohkan dalam bentuk ibadah. Dan di antara bentuk dari ibadah yang paling mutlak dan harus dilakukan setiap muslim dan muslimah adalah mentauhidkan Allahu Jalla Jalaluh. Karena masih momen kemarin, bukan berarti khatib membahas dengan memprovokasi umat, tapi sekedar untuk mengingat kembali bahwasanya akidah Islam itu tidak boleh tercampur dengan sesuatu apapun yang berkaitan dengan akidah orang-orang musyrik, yang berkaitan dengan akidah orang-orang kafir, dengan akidah-akidah yang mensekutukan Allahu Jalla Jalaluh. Ketika seorang muslim mengatakan dengan dia sadari mengucapkan sebuah ritual yang dimana itu adalah bentuk kufur terhadap Allah dan Rasulnya, jangan sampai akidah yang dimana keyakinan kuat yang mengikat seorang muslim dan muslimah ini runtuh karena kita ikut mengucapkan amalan hari raya orang-orang yang tidak mengimani Allah dan orang-orang yang tidak mengimani kerasulan baginda Rasulullah SAW. Jangan latah dan jangan ikut-ikutan, karena siapapun itu yang mengaku muslim dan muslimah, ketika dia ikut mengatakan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, yang menggetarkan langit Allah dengan kemurkaannya dan menjadikan mensekutukan Allah, harus dipahami bisa jadi tanpa tidak sadar atau mungkin dengan sadar kita murtad dari agama yang mulia ini. Murtad tanpa sadar, cuman karena ucapan yang sangat singkat dan sangat mudah meruntuhkan akidah kita. Dan yang kedua, jamaah, khatib akan membahas sebuah doa yang mana doa ini sangat singkat tapi selalu diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan terutama bagi hamba-hamba Allah, baik muslimin ataupun muslimat yang senantiasa mendirikan sholat subuh tepat pada waktunya. Bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Ada sebuah amalan yang dikatakan oleh para ulama seperti baju besi yang melindungi seorang mukmin dan mukminah di setiap harinya, yang berupa zikir pagi dan petang. Dan di antara doa tersebut adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ada sebuah doa yang singkat, tapi Rasulullah meminta tiga perkara yang sangat mulia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Coba kalau kita membaca zikir pagi dan zikir petang kita, pasti ada doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah, jangan pernah lewatkan doa ini di selepas sholat fajar kita atau sholat subuh kita, dan setelah kita memasuki waktu sore, yaitu dimulai dari setelah melaksanakan sholat asar hingga menjelang maghrib. Karena hakikatnya kita butuh kepada tiga hal ini, sebagaimana Rasul, hamba Allah yang paling dicintai, Allah meminta tiga perkara ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu dari ilmu yang bermanfaat. Karena sejatinya hidup kita ini merupakan bagian dari belajar mencari ilmu, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk maslahat dunia kita dan hidup akhirat kita. Karena begitu banyak kaum muslimin itu tidak mempunyai antusiasme dengan ilmu.
Karena ilmu ini adalah bagian dari penunjuk arah yang sangat tepat bagi setiap siapapun yang ingin menuju kebenaran dan pencapaian yang benar-benar tercapai. Kalau kita ingin menuju suatu tempat, kita cari ilmunya, kita cari pengetahuannya. Ketika kita ingin gelar pendidikan, kita pelajari ilmunya. Ketika kita ingin mendapatkan karir pekerjaan yang baik dan bagus dengan skill dan kemampuan, kita pelajari ilmunya. Hal seperti itu kita kejar mati-matian. Kenapa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita tidak minta kepada Allah untuk segera senantiasa untuk didawamkan mencari ilmu yang syar'i dan bermanfaat buat kita semua. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, rizqan thayyiban. Rizki yang thayyib, rizki yang halal, rizki yang mendatangkan kebaikan buat diri kita di dalam kehidupan alam dunia dan akhirat kita. Rizki yang benar-benar baik, halal. Karena rizki yang baik dan halal ini adalah yang menjadi penunjang dari semua pergerakan tubuh kita, dari semua fasilitas hidup kita mencapai dari apa yang Allah ridhoi. Ketika rizki yang haram masuk ke dalam tubuh kita, rizki yang haram ini melekat pada tubuh kita, kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru aula bih. Daging, darah yang ada dalam tubuh kita yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka yang lebih cocok untuknya. Introspeksi diri kita. Ketika kita besok mungkin malam pergantian tahun baru bersemangat, kita euforia. Naudzubillah, mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Rasyid tidak ada yang ikut-ikutan postapora kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Euforia dengan alasan pergantian tahun, doa dengan meminta rizki yang halal dan berkah di tahun berikutnya, tapi tidak pernah mau mempelajari mana yang halal dan mana yang haram. Tidak mau meninggalkan yang syubhat dan yang haram, dan masih betah untuk mengamalkan mencari rizki yang haram. Tidak lepas dari riba, tidak lepas dari suap, tidak lepas dari manipulasi, tidak lepas dari segala sesuatu yang Allah datangkan kemurkaan dengan harta tersebut. Mencari berkah dari sesuatu yang haram, seakan-akan ingin berwudu dengan bersuci tapi menggunakan air comberan. Jangan sampai kita memohon doa minta rizki yang berkah, tapi amalan kita dalam mencari rizki selalu menuju kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Minta rizki yang baik, halal dan berkah jamaah. Walaupun kita harus keluar keringat lendir sekalipun, cari rezeki yang halal. Yang ketiga, yang terakhir yang diminta Rasul dalam hadis tersebut adalah wa amalan mutaqabbalan. Rasulullah meminta amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan ibadah yang Allah ridha dan menerimanya. Bukan amalan-amalan ibadah yang sesuai dengan kemauan dan otak saya. Bukan amalan-amalan ibadah yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan saya, bukan. Tapi bagaimana amalan ibadah itu yang Allah ridha? Amalan ibadah yang Allah jadikan di situ diterima dengan penuh syaratnya. Ikhlas dan mengikuti contoh petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Ternyata amalan itu yang Allah terima bukan cuma sekedar niat. Kalau kita niatnya baik, contohnya, ya Allah, saya ingin bersedekah, saya ingin santunan miskin dan fakir, saya ingin berbakti menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tua saya, tapi uangnya dari hasil korupsi. Itu namanya niatnya baik tapi caranya salah.
Ya Allah, saya pengen beribadah, pengen begini dan begitu, tapi caranya tidak dicontohkan oleh baginda Rasul dan tidak pernah diamalkan oleh para salafus soleh. Itu pun niatnya benar, tapi caranya salah. Dan amalan yang diterima Allah adalah yang benar niatnya, juga yang benar amalannya. Apakah terdapat dari tuntunan Nabi dan para salafus soleh? Jangan cuma sekedar, oh ini kan baik, ini kan sesuai dengan hati kita, semarak, rame, kompak, euforia. Bukan seperti itu jamaah. Islam itu bukan agama prasmanan yang enak kita ambil, yang kita nggak suka kita tinggalin. Bukan. Islam itu agama ilmu, agama petunjuk, agama hidayah, agama burhan, yang dimana setiap pengamalannya itu harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, momen ketika memang besok tahun baru, mulailah dengan sesuatu bentuk yang lebih baik lagi dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan yang selama ini belum kita ngerti ilmunya, maka pelajari. Amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan. Ilmu yang bermanfaat, mari kita cari bersama dengan mendatangi majlis-majlis ilmu yang mengutarakan, memaparkan ilmu dengan baik dan benar. Dan rizki yang halal yang kita peroleh dengan cara yang halal dan mendatangkan hasil yang halal juga. Buat kita semua tanpa terkecuali termasuk saya, satu butir nasi dari hasil yang haram tidak akan mendapatkan berkah sedikit pun dalam rumah tangga kita. Istri bisa durhaka, anak bisa durhaka, semuanya bisa menjadi menentang Allah dan bisa menentang suami gara-gara dia dikasih makan dari rizki yang haram. Dan bisa jadi azab Allah bisa mengundang dari semua apa yang ada pada milik kita dengan perantara kita memakan dari sesuatu yang haram. Ingat dari mana kita makan. Apakah dari hasil yang halal, apakah dari hasil yang haram, apakah dari merampas hak orang lain, apakah dari menjadikan sesuatu kezaliman yang kita makan buat kehidupan kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, di antara bentuk keistimewaan dari doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ketika kita mendapatkan dan mencarinya dengan penuh keikhlasan kepada Allah, menjadikan penuntun dalam kehidupan kita selamat dunia dan di akhirat, menjadi penolong kita dari segala bentuk kesesatan menuju hidayah. Ini adalah ilmu yang sangat berharga. Sudah tidak zamannya buat kita semua di era modernisasi seperti sekarang, di era digital seperti sekarang, di era semua ilmu bisa terbuka dengan luas, kita masih enggan untuk mencari dan memahami agama kita dengan baik dan benar. Apalagi yang berkaitan dengan perayaan-perayaan yang dimana bukan dari Islam, dan Allah dan Rasulnya tidak pernah sedikit pun mengajarkan hal tersebut. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pergantian malam tahun baru ini sedikit pun tidak ada bagian dari Islam, sedikit pun tidak ada. Dan janganlah kita sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 42, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil.
Janganlah engkau mencampur adukan antara yang baik dan yang salah. Sekarang segala sesuatu yang dicampur adukan dengan hak dan yang batil itu adalah hasilnya akan menjadi keburukan. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Peringatan malam tahun baru itu adalah peringatan kufar. Kebiasaan orang-orang Majusi. Kebiasaan orang-orang yang menyembah dari dewa-dewa. Di antaranya adalah katanya dewa Janus, yang menjadi sumber dari kata Januari. Adalah semua itu perayaan orang-orang yang menyembah api. Dan kita mencampur adukan dengan kata yang dengan sepertinya Islami. Dan tidak ada kata Islami yang berbalut dengan kesyirikan dan kemusyrikan serta maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari momen ini perbaiki sholat kita. Sholat sudah tepat waktu atau belum? Sudah berjamaah di masjid atau belum? Sedekah kita sudah apa belum? Baca Quran kita sudah benar apa belum? Mulut kita sudah terjauhi dari gibah apa belum? Semuanya hakikatnya memperbaiki diri adalah dari diri kita sendiri semuanya. Dan semoga detik-detik ini dan atau napi kita misalnya menuju tahun depan yang lebih baik, maka bertekadlah kepada Allah dengan kualitas ibadah yang lebih baik lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa fi dunyana wa fi akhiratina ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabika fid dunya wa min adzabika fil qubur wa min adzabika fin nar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfirullahal 'azim yaghfirukum wa li dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.